Semangat pagi, perkenalkan nama saya Bangun Perlindungan Sinambela. Di sini saya ingin melakukan review materi pembelajaran komitmen mutu. Dari gambar yang saya tampilkan, kita dapat melihat bagaimana kinerja ASN yang tidak memiliki komitmen. Dari gambar pertama, kita melihat seorang ASN pada jam kerja tidak melakukan pekerjaannya, melainkan dia tertidur. Pada gambar yang kedua, kita dapat melihat ruangan pada jam kerja pegawainya tidak ada di tempat, yang menunjukkan kurang disiplinnya. Pada gambar ketiga, kita dapat melihat seorang pegawai bermain game pada komputer milik negara. Yang menjadi kompetensi dasar dari materi pembelajaran mengenai komitmen mutu ini yaitu membedakan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu, khusus dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, dengan tindakan yang sebaliknya. Yang menjadi target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Dapat saya jelaskan di sini bahwasanya seorang ASN diharapkan tidak hanya sekedar melakukan pekerjaannya seperti biasa sebagaimana kita bekerja setiap harinya. Namun ASN diharapkan dapat membawa perubahan atau berinovasi, berkreasi, atau menciptakan suatu ide-ide yang brilian agar sesuai dengan kompetensi masing-masing, agar menjadikan seorang ASN yang memiliki mutu. Perubahan dalam bidang pelayanan menuntut adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, sehingga tuntutan akan adanya pembangunan budaya mutu sudah mutlak. Saya mencoba menjelaskan di sini di mana dengan adanya perubahan pada sektor pelayanan diharapkan para ASN ikut serta mengadopsi atau menerapkan dan mengembangkan perubahan tersebut agar menjadi ASN yang memiliki mutu sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi nilai-nilai komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, kreativitas, inovasi, dan mutu. Efektivitas, tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun hasil kerja, atau berkaitan dengan proses. Contoh dari efektivitas yaitu memotong rumput dengan bantuan alat pemotong rumput saat melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Dengan bantuan teknologi tersebut, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan mudah dilakukan. Untuk contoh yang kedua, saya berikan di sini penggunaan alat pengeras suara atau mikrofon dalam pemanggilan nama pasien yang mengantri untuk pengambilan obat di ruang tunggu apotek rumah sakit, yang artinya mempermudah petugas untuk berkomunikasi dengan pasien yang sedang antri mengambil obat. Efisiensi, tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme luar alur, atau berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi dapat diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang menjadi salah satu contoh dari efisiensi, saya di sini memberikan contoh yaitu memilih berkendara dengan sepeda atau sepeda motor saat jalan raya dimaceti kendaraan roda 4. Kreativitas. Untuk nilai kreativitas pada komitmen mutu ini yaitu suatu proses penciptaan dengan menciptakan kekuatan pikiran untuk menyusun sesuatu hal yang baru seperti ide, gagasan, pemikiran, karya seni, dan lain-lain. Bentuk kreativitas membutuhkan ide, produk, dan gagasan.
Salah satu contoh kreativitas yang dapat saya berikan di sini yaitu pemanfaatan barang-barang bekas di kantor menjadi benda bermanfaat, mendesain brosur atau pamflet menggunakan aplikasi Canva agar terlihat lebih menarik, membuat aplikasi absensi yaitu mengabsen melalui handphone agar atau bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerumunan. Nilai yang keempat yaitu inovasi. Inovasi yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Inovasi juga bermanfaat untuk menyempurnakan ataupun meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya. Contoh inovasi yang dapat saya berikan di sini yaitu penggunaan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang dimana semua sistem informasi terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotik, gudang, farmasi, serta sistem komputerisasi. Untuk nilai yang terakhir yaitu mutu. Setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan pelayanan prima. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang keempat, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Selanjutnya, memberikan layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja, yang itu pertama memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Yang kedua, memiliki dan meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang ketiga, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Yang keempat, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. Yang kelima, menguasai teknik pelayanan prima. Yang keenam, melayani dengan hati. Yang ketujuh, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk review materi pembelajaran komitmen mutu. Semangat pagi.